Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Jesus, amin. Dosa, no way. Semangat memuji Tuhan kan? Mari kita siapkan hati kita. Kita duduk diam, tidak lari-lari, tidak main-main, fokus kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kita nyanyikan God is so good. God is so good. Oh God, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. So good to me. Lebih lagi katakan God is so good. God is so good. Oh God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Is so good. Is so good to me. Is so good. Is so good to me. Adik-adik ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kekuatan,
untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami mau memuji nama-Mu. Mari ya Tuhan, turunkan setiap sukacita, semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Semangat. Antusias. Yeay, kita memuji Tuhan, kita mau nyanyi King Kong badannya besar. Tepuk tangannya ya. King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Sudah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu kami dengar. Kami mau tanam di hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus. Firman-Mu kami dengar. Firman Tuhan ku dengar. Mau tanam di hati kami Tuhan. Ku tanam di hatiku, kami mau bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yes, Yesus tolong padaku firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Kami mau tanam Tuhan. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah.
ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kami lakukan di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang akan menceritakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Wah, tentunya luar biasa karena Tuhan menyertai adik-adik. Minggu ini adik-adik bisa melihat kakak-kakaknya yang cerita melalui HP adik-adik ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Siap ya adik-adik? Baca firman Tuhannya? Siap ya. Oke, yuk kakak bacakan ya. Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang mudah didapat, yang dapat kita cari di mana saja, dan adik-adik juga tahu garam gampang dicari. Nah, adik-adik, fungsi garam itu adalah untuk melezatkan makanan dan mengawetkan makanan. Adik-adik yang kecil ini, Tuhan ingin kamu jadi garam dunia. Tuhan ingin tidak memandang bulu, baik yang kecil, yang belum sekolah, maupun adik-adik yang sudah besar. Tuhan ingin kalian jadi garam dunia. Nah, gampang kan jadi garam dunia? Nah, ada satu cerita tentang garam dunia. Kakak akan ceritakan. Dimulai, nah ini gambar apa adik-adik? Ini gambar rumah yang besar, rumah yang mewah. Kalau rumah besar dan rumah mewah bisa disebut dengan sebagai istana. Nah, bagus. Di dalam istana ada siapa aja adik-adik? Ada raja, ada ratu, ada prajurit, dan permaisuri. Sama juga berarti adik-adik ya. Nah, ada dayang-dayangnya. Nah, raja ini mempunyai 3 anak putri. Itu cantik-cantik 3 putri ini. Luar biasa raja ini mencintai ketiga putrinya. Sampai satu hari raja ini ingin tahu adik-adik, apakah putri-putri ini mencintai dia sama seperti dia mencintai putrinya. Nah, satu hari raja ini memanggil putri sulungnya. Panggillah putri sulungnya kepada ayahndanya. Wahai putri sulung yang aku cintai, mau bertanya, berapa besar cinta putriku kepada aku? Wah, putri sulungnya dengan tersenyum, Ayahanda, aku mencintai Ayahanda seluas samudra, sedalam lautan, sebesar kekuatan ayah di istana ini. Itulah cintaku kepada Ayahanda. Wah, senang sekali ayandanya dicintai putrinya yang luar biasa. Nah, adik-adik senang gak kalau dicintai papa mamanya yang luar biasa? Senang ya? Wah, bangga sekali ayanda ini. Oh, sungguh baik sekali putri sulungku, engkau mencintai aku yang luar biasa. Nah, ayandanya senang karena sudah tahu hati putri sulungnya yang mencintai dia. Nah, di esokan harinya dipanggillah putri kedua. Putriku yang kedua, aku ingin tahu bahwa engkau mencintaiku seberapa besarnya.
Putri yang keduanya pun tersenyum. Ayanda, aku mencintai Anda seluas kekayaan Ayanda, sebesar harta yang Ayah miliki, sebesar kekuasaan Ayah yang Ayah punyai. Waduh, senang sekali Ayanda ini dicintai, putrinya luar biasa. Oh, baik sekali engkau putriku yang kedua, engkau mencintaiku luar biasa. Keesokan harinya, Ayandanya pun memanggil putri bungsunya yang dia cintai. Wahai putri bungsuku yang kukasihi, Ayanda ingin mengetahui berapa besarnya cinta engkau kepada Ayanda. Lalu putri bungsunya katakan, maaf Ayanda, Ananda mencintai Ayanda sebesar garam. Hah? Ayanda terkejut. Garam? Apa artinya garam? Anak kurang ajar, anak gak tahu diri. Pergi. Tapi ayah tidak. Tahu adik-adik, ayahnya luar biasa marahnya. Raja ini marah luar biasa. Kenapa dia memilih garam? Tidak memilih seperti emas, perak, atau mutiara. Tapi dia memilih garam yang tidak ada artinya. Yang hanya didapat di dalam dapur. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Tapi ayah tidak. Pengawal, bawa putri ini. Aku tidak sudi lagi melihat wajah anakku yang kurang ajar. Ayahnya marah luar biasa. Lalu putri ini menangis. Ayanda, aku mencintai Ayanda. Aku mencintai Ayanda. Putri ini berjalan keluar istana sambil menangis. Ayanda, aku mencintai Ayanda. Sekarang aku kemana? Sanak saudaraku tidak punya. Aku mau tinggal di mana? Ayanda, aku mencintai Ayah. Ayah, aku mengasihi. Putri ini menangis sambil berjalan, meninggalkan jauh istananya. Sampai di tengah jalan, dia bertemu seorang pangeran. Pangeran itu berkata, wahai putri, aku melihat engkau seperti seorang putri dari kerajaan, bukan seorang wanita yang miskin, bukan juga seorang gadis yang gelandangan. Sesungguhnya siapakah dirimu? Lalu si bungsu pun menceritakan keadaannya, bahwa dia telah diusir oleh ayahnya karena mencintai ayahnya yang dianggap tidak berarti. Nah, mereka pun menikah. Jadilah putri ini seorang permaisuri dan seorang pangeran, mempunyai istana yang luar biasa. Setahun berjalan, 2 tahun, putri ini tersimpan rasa rindu kepada ayahnya. Lalu dia minta izin kepada suaminya, pangeranku, izinkan aku untuk mengundang ayahku dari kerajaan seberang. Tapi katakan, bukan aku yang mengundangnya. Oh, baiklah, akan ku buat surat undangan untuk menjamu raja di seberang supaya kita bisa berkenalan. Oke, nah akhirnya adik-adik mereka mengundang Raja ayah putri itu. Sampai dan undangan disebut dan ayahnya datang ke kerajaan putri itu. Tapi ayahnya tidak tahu kalau putrinya yang mengundang. Nah, kalau tamu yang datang, apa yang disiapkan adik-adik? Pasti makanan. Nah, makanan yang enak-enak ya. Nah, demikian juga raja ini dijamu makanan yang luar biasa. Nah, dijamu makanannya luar biasa. Ada babi panggang, ayam bakar, sate kambing, wow, udang yang besar-besar, lobster,
ada cumi. Wah, ayahnya raja ini tergiur akan makanan yang indah, yang enak-enak. Aku mau makan kesukaanku, rupanya yang dijamu. Lalu pangeran itu, silakan tuanku raja untuk dimakan. Dia makan dulu, dia udah senang sekali dimakan. Kok ada yang kurang? Dibuang lagi. Dia makan lagi yang satu. Wah, gak enak lagi. Lalu dia lihat, oh lobster kesukaan dia, cumi kesukaan dia. Dia makan cuma gak enak lagi. Lalu akhirnya dia makan itu cumi, dia coba lagi. Wah, dibanting loh makanan itu, meja itu. Wah, apa-apaan ini? Kalian tidak tahu diri, mengundang seorang raja, diberi makanan yang tidak enak. Kurang ajar. Beraninya tidak menghargai aku seorang raja. Wah, marah sekali raja itu. Nah, ketika raja itu marah, datanglah putri bungsunya. Salam ayahanda. Ayahnya kaget. Ternyata putri dia yang dia usir waktu itu. Kamu adalah putriku yang kurang ajar, yang aku usir itu. Benar ayahanda. Apa maksud kamu? Ayahanda, ingat tidak waktu ayahanda mengusir aku? Karena ayahanda meminta sebesar apa cintaku kepada ayahanda. Lalu aku katakan, cintaku kepada ayahanda sebesar garam. Ayah marah. Ayahnya raja itu teringat. Iya putriku, aku ingat. Nah, harta kekayaan, luasnya samudra, itu tidak ada artinya dibanding garam yang tidak ada, yang tidak artinya di mata ayah, tapi sangat berarti saat garam itu ada di dalam makanan, membuat selera makan ayahanda bertambah. Ayandanya itu menangis. Dia meluk, putriku maafkan aku bersalah. Aku tidak tahu arti garam yang sesungguhnya, yang lebih bermanfaat dari kekayaan, dari kekuasaan, dari apapun. Terima kasih, engkau sudah membuat pelajaran bagiku. Engkau lebih berarti dari semua kakak-kakakmu, karena engkau mencintai seperti garam. Nah, adik-adik, makanan yang tidak diberi garam rasanya hambar, rasanya tidak enak. Nah, Tuhan Yesus sangat baik sekali pada kita. Dia menginginkan kita seperti garam. Di dalam Alkitab yang tadi kita baca, kakak akan berikan sedikit aja. Di dalam Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Garam bagi adik-adik atau bagi orang semuanya yang di dunia ini terasa tidak ada artinya ya adik-adik ya. Karena garam yang kecil itu harganya berapa sih? 2.000, tapi bisa dipakai banyak berhari-hari selama adik-adik atau mama adik waktu masak. Makanya dikit tapi mempunyai arti yang besar. Nah, adik-adik yang kecil ini juga bisa seperti garam yang Tuhan inginkan. Bagaimana caranya aku seperti garam? Adik-adik berguna bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi saudara. Nah, apalagi saat ini, adik-adik tahu kan? Indonesia sedang terjadi apa? Virus corona. Nah, adik-adik bisa jadi garam saat ini karena ngelihat papa mamanya khawatir. Aduh, ada virus. Aduh, adik-adik begini. Adik-adik bisa jadi garam. Berikan pengharapan. Papa, mama, jangan khawatir. Kita punya Tuhan Yesus.
kita berharap pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu perlindungan bagi kita. Kita percaya Papa Mama, kita diberi kesehatan, kita dipelihara. Nah, itu contoh yang mudah yang adik-adik bisa jadi garam. Nah, di adik-adik yang sekolah pun bisa jadi garam. Kalau teman-teman adik lagi berantem, jangan milih pihak A, pihak B, tapi adik-adik sebagai penengah katakan, kita ini teman, jangan marah. Salah paham boleh, tapi bukan jadi permusuhan. Itu juga adik-adik seperti garam. Nah, mudah kan bahwa adik-adik seperti garam yang Tuhan inginkan menjadi garam dunia. Jika adik-adik mentaati dan sering mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa pasti jadi garam dunia. Walau dilihat, oh kamu masih kecil, kamu gak ada artinya apa-apa. Jangan pandang itu. Tuhan pasti mengasihi kalian. Tuhan juga menginginkan kalian menjadi garam yang gampang bisa diterima di keluarga yang kecil maupun di keluarga yang besar. Nah, adik-adik, kita baca ulang lagi ya. Kita sama-sama baca ya. Ingat ya, ayat ini untuk kalian dihafal. Jadilah garam. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kami, anak-anak-Mu yang kecil ini, untuk menjadi garam dunia, biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, membimbing kami, Roh-Mu yang kudus menjadi garam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap menjadi garam yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.